Kali ini saya dan Fania akan mempresentasikan tentang bab 8 yaitu zakat fitrah dan mal. Bisa dilihat di buku di halaman 113. Baik, akan saya mulai. Silakan Fania. Belum kelihatan Bintang. Slide keduanya, Bintang. Coba slide keduanya. Aku udah. Ayo coba. Ini. Baik, jadi di kesempatan kali ini, saya dan Bintang akan menjelaskan tentang yang pertama adalah ketentuan zakat, yaitu ada asal-usul zakat, pengertian zakat, dan syarat zakat. Dan yang kedua ada zakat fitrah, yaitu ada pengertian zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Dan yang ketiga ada zakat mal, yaitu pengertian zakat mal, jenis kekayaan, dan penerima zakat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah manfaat zakat. Baik. Yang pertama, ketentuan zakat. Pengertian. Dalam literatur Islam, zakat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar masdarnya zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak mustahik. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Kata zakat banyak disebut dalam Al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata-kata sholat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Pada tahun kedua Hijriyah, diwajibkan zakat bagi umat Islam, dipertegas oleh sunnah Nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam, dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang konkret. Setelah harta memenuhi syarat-syarat tertentu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Di antara syarat-syarat harta tersebut adalah 1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. 2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan. 3. Cukup atau nisab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu. 4. Lebih dari kebutuhan biasa, kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin maksudnya sesuatu yang harus ada untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau rumah, dan alat kerja lainnya. 5. Bebas dari hutang, kepemilikan sempurna. Bila mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat. 6. Sudah haul, berlaku 1 tahun. Persyaratan haul 1 tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan yang disebut dengan zakat modal. Sementara tanaman dan buah-buahan diberlakukan setiap masa panen. Dan yang kedua kita akan bahas zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat fitrah atau biasa disebut zakat badan, yaitu zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap umat muslim. Baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun Hijriyah. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, dan membeli makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Abdul bin Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 syah.
atau ukuran takaran setara dengan 2,5 kg atau 3,5 kg. Kurma atau satu syah gandum bagi hamba, sahaya, dan orang merdeka, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan baik bagi anak kecil maupun orang dewasa. Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir miskin sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tempat sholat. Namun, ada hadis lainnya boleh menunaikannya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayar sejak awal bulan Ramadan. Apabila ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka tidak termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah biasa. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Menunaikan zakat fitrah itu ada syarat-syarat wajibnya, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan, 3. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Dan yang ketiga ada zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal atau harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah memiliki selama jangka waktu tertentu pula. Menurut Al-Quran, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hal benda atau kekayaan. Seperti yang kita lihat ada ayat di sini. Dan artinya adalah ambillah zakat harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 9 surat ke-103. Jenis kekayaan. Jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, harta rikas dan makdin, hasil laut, hasil profesi, dan investasi. A. Emas dan perak. Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Pada umumnya ulama, termasuk Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hambali, dan para pengikutnya berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar, atau kurang lebih sama dengan 85 gram emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Adapun kadar zat emas adalah 2,5% dan haulnya 1 tahun. Mengenai perak, para ulama sependapat bahwa nisabnya 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. 1 dirham sama dengan 2.975 gram. Kadar zakat dan haulnya sama dengan emas, yaitu 2,5%. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 9, surat ke-34. Hewan ternak. Sebagian besar ulama sependapat bahwa jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, lembu, atau sapi atau kerbau, dan kambing. Nisab dan kadar zakatnya sebagaimana tabel berikut ini. Lewatin aja. Ini adalah nisab dan kadar zakat unta. Bintang dilewatin aja. Oke, Pak. Baik, yang kedua ini adalah nisab dan kadar zakat sapi atau kerbau. Dan yang ketiga ini adalah nisab dan kadar zakat kambing. Yang ketiga ada harta perdagangan. Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak.
Sedangkan haulnya 1 tahun dan kadarnya 2,5% atau 1/40 dari harga barang kekayaannya. Yang keempat atau yang D, adalah hasil tanaman dan buah-buahan. Gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen. Adapun nisab hasil tanaman adalah 5 wasa atau sekitar 750 gram atau 930 liter. Liter apa tuh? Saya Iya. nggak tahu. Ya. Sedangkan besarnya kadar zakat adalah 10% apabila tanaman itu diairi hanya dengan air hujan atau tak ada hujan. Dan 5% jika tanaman itu diairi dengan mempergunakan alat atau biaya untuk pengairan. Sedangkan tanaman yang kadang-kadang disiram dengan menggunakan alat dan kadang-kadang disiram air hujan dengan bandingan yang sama, maka zakatnya bisa diambil pertengahan keduanya, yaitu 7,5%. Mengenai hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan pada saat memanen hasil tanaman atau buah-buahan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan, terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Hasil tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain adalah yang pertama biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Biji-bijian. Yang kedua adalah umbi-umbian dan sayur-sayuran seperti ubi kentang, ubi kayu, bengkuang, bawang, cabai, petai, kol, dan bayam. Dan yang ketiga ada buah-buahan seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, alpukat, timun, pala, lada, dan pinang. Dan yang keempat adalah tanaman hias seperti anggrek dan segala jenis bunga lainnya. Dan yang kelima ada tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, cengkih, kopi, kayu cendana, kayu jati, dan kayu manis. Yang keenam rumput-rumputan seperti searai atau pohon untuk minyak serai. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah daun-daunan seperti teh, tembakau. Harta rikas dan ma'din. Harta rikas adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan, termasuk ke dalam harta rikas ini antara lain berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Adapun ma'din adalah pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain, tetapi berharga seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, aktif, batu bara, dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya 1/5 atau 20%. Zakat rikas wajib tanpa syarat nisab, ukuran jumlah, dan tanpa haul, ukuran waktu. Dalam harta ma'din, meskipun waktu 1 tahun penuh, haul, tidak diperhitungkan, tetapi zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang-barang atau benda-benda tersebut ditemukan. Sementara dijelaskan bahwa ma'adin tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya 1/5 atau 20%. Yang F, harta hasil laut. Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, merjan, atau manik-manik, zabarjat, kristal untuk batu permata, ikan, dan hasil-hasil lainnya tidak wajib dizakati. Namun, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai 1 nisab. Nisab ikan senilai 200 dirham atau 595 gram perak saat diperoleh pajak dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang D ada. Bisa dengar suara Bapak? Ya, bisa Pak. Poin-poinnya saja ya, poin-poinnya saja dipercepat. Oh, baik Pak.
Silakan lanjut Fania. Harta profesi, zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu almal mustafat atau kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syarat Islam. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Batas nisab harta hasil profesi disamakan dengan nisab emas dengan kadar zakat 2,5%. Yang terakhir, H. Investasi. Zakat dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Kadar zakatnya 2,5% tanpa mempersyaratkan setahun. Nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar emas. Ya, Bintang dan Fania, poin-poinnya saja ya, dipercepat poin-poinnya saja ya. Oh, oke Pak. Baik. Silakan Fania. Penerima zakat atau mustahik. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil. Dan syarat-syarat amil zakat adalah yang pertama muslim, mu'alaf, mukalaf atau orang dewasa yang sehat akal pikiran, jujur dan amanah, mengerti hukum zakat, sanggup memikul tugas sebagai amil, merdeka bukan hamba sahaya, dan laki-laki menurut sebagai ulama. Silakan Fania. Aku ya. Yang mu'alaf. Lanjut kita. Yang B ada mu'alaf. Mu'alaf muslim seperti pemuka dan pemimpin muslim. Yang kedua para pemuka muslim yang lemah iman tetapi ditaati pengikutnya. Yang ketiga kelompok muslim yang berada di daerah-daerah perbatasan dengan musuh. Yang keempat golongan kaum muslim yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat. Yang kelima orang yang baru masuk Islam meskipun tergolong kaya. Mu'alaf kafir itu ada golongan yang diharapkan keislamannya, dan yang kedua ada golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Ya, F. Garim. Lalu G. Sabilillah. Dan H. Ibnu Sabil. Bagian Ibnu Sabil dapat dimanfaatkan untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri, ekspedisi ilmiah, mengirim utusan ke konferensi, 4. Menyediakan pondokan, dan 5. Membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak yatim. Silakan Fania. Golongan yang tidak boleh menerima zakat yaitu yang pertama orang-orang kafir dan ateis, yang kedua Bani Hashim atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga bapak, ibu, kakek, nenek ke atas dan anak cucu ke bawah, dan keempat istri, dan yang kelima atau terakhir adalah memberikan zakat untuk amal-amal lain. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang keempat ada manfaat zakat. Yang pertama ada bagi orang yang berzakat atau muzaki, seperti membentuk karakter peduli, membentuk karakter bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari sifat kikir atau pelit. Dan yang kedua ada bagi orang yang menerima, yaitu atau disebut dengan mustahik. Yang pertama meringankan beban mereka, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mencegah tindakan kriminalitas. Baik, demikian presentasi dari saya dan Fania. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun beberapa gangguan-gangguan lainnya. Terima kasih. Ya, sama-sama kelompok 5. Mantap, Ben. Mantap, GG Gaming. PowerPoint-nya bagus ya. Terus isinya tidak keluar dari konten. Kalian catat atau ketik, ambil referensinya yang dari buku ya, bagus. Tidak copy paste dari Google, bagus.
ini saya dan materi kalian memang sudah kemarin Bapak jelaskan ya. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan boleh bertanya sebelum kita terakhir kelompok haji dan umroh. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita langsung saja. Tidak ada ya. Kita langsung saja. Kayaknya kelompok selanjutnya hanya satu orang deh, Krisna aja yang mengerjakan presentasi. Krisna disiapkan filenya dulu, dibuka dulu filenya. Udah, Pak. Buka dulu. Sudah? Sudah. Nah, Bapak akan jadikan kamu presenter ya. Oke. Silakan Krisna, lanjut materi kamu. Sudah belum, Pak? Sudah ada. Ada. Ya. Itu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Liga, selamat pagi teman-teman. Saya di sini ingin mempresentasikan bab 9 mengenai ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ibadah haji. Pengertian dan hukum haji. Menurut bahasa, kata haji berarti tujuan, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Jauhari. Sedangkan menurut istilah, kata haji berarti menyengaja atau berniat mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaan tertentu. Penjelasan dari kata mampu yang berasal dari bahasa Arab yaitu istata'a memiliki kandungan makna sebagai berikut. Yang pertama, mampu secara fisik, artinya sehat lahiriah dan ruhaniah. Yang kedua, mampu secara finansial atau keuangan, baik untuk berangkat, pulang selama di Mekah dan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, aman dalam perjalanan, yaitu keselamatannya terjamin. Yang kedua, syarat-syarat wajib haji. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mengerti syarat-syarat haji keselamatannya berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal, sehat, ruhani, atau tidak gila. Yang ketiga, merdeka atau bukan seorang budak. Keempat, baligh. Yang kelima, mampu. Adapun cara pelaksanaan haji ada 3, yaitu yang pertama ifrat, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Yang ketiga rukun haji. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Selanjutnya rukun haji dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Yakni berniat mengerjakan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wukuf di padang Arafah, yakni berada di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib. Yang ketiga, tawaf ifadah, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Adapun syarat-syarat tawaf adalah sebagai berikut. A. Menutup aurat. B. Suci dari hadas dan najis. C. Ka'bah kehendaknya di sebelah kiri. Adapun cara-cara tawaf adalah sebagai berikut. Tawaf qudum atau tawaf ketika baru tiba khusus bagi haji ifrat. Tawaf ifadah atau tawaf rukun haji. Tawaf tatawu atau tawaf sunnah. Tawaf nazar atau tawaf yang dinazarkan. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sal yakni berlari kecil-kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul yakni dihalalkannya hal-hal yang menjadi larangan dalam haji, yang ditandai dengan mencukur rambut kepala. 4. Wajib haji. Hal-hal yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Yang ketiga,
bermalam di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, sunnah haji. Di samping rukun haji dan wajib haji, terdapat juga sunnah haji. Sebagaimana dijelaskan berikut ini, yaitu yang pertama melakukan haji ifrat, kedua membaca talbiyah, ketiga membaca apa tuh? Oh hilang ya. Yang keempat membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam larangan haji atau saat ihram. Larangan haji ada 3, yaitu untuk laki-laki yang pertama dilarang memakai pakaian yang berjahit, kedua dilarang memakai tutup kepala. Untuk perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya, dilarang memotong kuku, dilarang berhubungan suami istri. Yang ketujuh, pengertian dam. Dam adalah denda bagi seorang yang melanggar ketentuan wajib haji maupun wajib umroh. Itu ibadah umroh. Umroh secara etimologi adalah tambahan, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Sedangkan secara terminologi, umroh adalah melakukan ibadah. Umroh sama dengan ibadah haji, baik syarat, rukun wajib, sunnah, dan hal-hal yang dilarang beserta damnya. Ada beberapa perbedaan antara haji dan umroh. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Waktu pelaksanaan haji pada bulan Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilaksanakan sepanjang waktu, tidak ditentukan bulannya. Yang kedua, dalam haji ada wukuf di Arafah, sedangkan dalam ibadah umroh tanpa wukuf. Yang ketiga, dalam haji ada melempar jumroh, sedangkan umroh tanpa melempar jumroh. Yang keempat, dalam haji ada menginap atau mabit di Muzdalifah, sedangkan umroh tanpa menginap atau mabit di Muzdalifah. Yang kelima, dalam haji ada menginap di Mina 2 malam atau nafar awal, atau 3 malam nafar sani, sedangkan umroh tanpa menginap di Mina. Yang keenam, cara pelaksanaan ibadah haji ada 3, yaitu ifrat, tamatu, dan giran. Ifrat adalah mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian umroh. Tamatu adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian haji. Qiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Ketentuan-ketentuan dalam haji dan umroh. Pertama, tempat miqat. Ketentuan tempat untuk ihram sesuai dengan negara atau daerah asal segenap jamaah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Mekah, itu miqat orang-orang yang tinggal di sekitar Makkah dan rumah masing-masing. Yang kedua, Zulhuyaifah, yaitu miqat orang yang datang dari Madinah atau negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Yalamlam, yaitu miqat orang yang berasal dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan ketiga negeri tersebut. Yang keempat, Juhfah, miqat orang yang berasal dari arah Syam, Syria, Maghribi atau Maroko, dan negeri-negeri sejajar dengan negeri tersebut. Yang kelima, ada Kaf, Manazil, yaitu miqat orang-orang yang datang dari Najil Yaman, Najil Hizah, dan negeri-negeri sejajar dengan negeri tersebut. Doa niat haji yaitu nawaitul haja wa ahramtu bihi ilillahi ta'ala labaika Allahumma hajan. Artinya, aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Doa niat umroh yaitu nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma umratan. Artinya, aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Doa niat haji sekaligus umrah atau haji qiran.
Nawaitul haja wal umrata wa ahramtu bihi ilillahi ta'ala. Artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Bacaan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lakal wal hamdu la syarika la. Lafaz talbiyah memiliki arti aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu, kusambut panggilanmu, dan tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Beberapa langkah cara mendaftar sebagai calon jamaah haji. Yang pertama, calon jamaah haji datang ke bank penerima setoran atau BPS, biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, dan membuka tabungan haji. Yang kedua, jika tabungan hajinya telah mencapai Rp 25 juta rupiah, kemudian mendatangi kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten setempat bagian urusan haji. Yang ketiga, kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten akan memberikan formulir SPPH yang harus diisi oleh calon jamaah sesuai dengan data KTP tempat domisili. Yang keempat, selanjutnya calon haji datang ke bank penerima setoran atau BPS, BPIH untuk melakukan entry data, kemudian menerima lembar bukti setoran tabungan sebagai tanda bukti memperoleh porsi haji. Salinan yang kelima, salinan tanda bukti memperoleh porsi haji diserahkan ke kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten. Dan selanjutnya tinggal menunggu jadwal keberangkatan sambil melunasi ongkos naik haji atau ONH. Sementara untuk pendaftaran calon jamaah umroh bisa langsung mendatangi biro perjalanan yang menyelenggarakan umroh. Hikmah haji dan umroh. Yang pertama, sebagai bentuk syukur atas limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, menciptakan ukhuwah Islamiyah di tingkat dunia. Ketiga, membebaskan diri dari dosa-dosa dan mententeramkan jiwa. Keempat, mendidik dan menyadarkan diri kita untuk selalu siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari panggilan siapapun. Yang kelima, menyadarkan dan mengingatkan manusia akan bahaya mengikuti bisikan setan. Yang keenam, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Yang ketujuh, menggalang persatuan umat Islam sedunia dalam kepemimpinan. Yang kedelapan, menjadikan Mekah sebagai kiblat penentuan kalender Hijriah. Praktik manasik haji. Dalam praktik manasik haji, tentunya kalian harus bekerja sama dengan guru agama kalian. Sekolah harus menyediakan alat-alat peraga seperti replika Ka'bah, replika Hijri Ismail, tanda makam Ibrahim, peraga sumur Zam-Zam, dan sebagainya. Selanjutnya dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, letakkan replika Ka'bah di halaman sekolah. Letakkan juga alat-alat peraga lainnya seperti Hijri Ismail, makam Ibrahim, sumur Zam-Zam, dan lain sebagainya. Yang kedua, berilah tanda untuk wilayah Masjidil Haram, Bukit Safa, dan Marwah, Padang Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jamarat. Yang ketiga, berlatih cara pemakaian ihram dan niat berhaji. Yang keempat, misalnya kalian melakukan haji tamattu, mulailah dari Masjidil Haram, lalu melakukan tawaf dan membaca kalimat talbiyah. Diteruskan dengan sa'i dan tahallul. Yang kelima, misalkan kalian berada pada tanggal 9 Zulhijjah, seluruh jamaah memulai ihram haji lalu menuju Arafah untuk wukuf dan kembali ke Makkah untuk tawaf ibadah dan sa'i. Yang keenam, lanjutkan dengan mabit di Musdalifah dan melanjutkan perjalanan ke Mina. Yang ketujuh, pada tanggal 10, 11, dan 12 perjalanan ke Mina untuk melakukan lempar jumroh dan menyembelih hewan. Yang kedelapan, rangkaian haji ditutup dengan tahallul dan amalan sunnah lainnya atau tawaf wada. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Bintang, coba ke slide nomor 3 deh. Bintang, Tristan.
slide ketiga. Ini slide 3, Pak. Slide 4 ya, Mbak, slide 4. Udah, slide 3 benar, slide 3 maaf, slide 3. Kamu baca paragraf kedua dari paling bawah. Yang macam-macam tawaf adalah sebagai berikut, Pak. Di bawahnya, di bawahnya. Yang ini, Pak, sa'i ini. Nah, apa bacanya? Sa'i, Pak. Ya, sa'i ya. Tadi Bapak dengar ketika kamu baca slide nomor 3, kamu bacanya sa'al gitu ya. Oh iya. Lidahku pleset gitu. Itu sa'i ya. Sa'i itu Ya, sa'i. kecil dari bikin sofa dan balon. Mungkin ke teman-teman ada pertanyaan nggak tentang materi haji dan umroh? Anak-anak yang sudah dijelaskan oleh teman kita Krisna, ada pertanyaan tidak? Ya, coba Krisna buka slide perbedaan haji dan umroh. Mana ya? Kalau Gatal sendiri. kali, gatal. Perbedaan haji dan umroh. Ya, pelan-pelan aja Krisna, pelan-pelan. Iya, Pak. Lewat, lanjut. Ke atas. Coba dari atas, ibadah haji. Lewat, lanjut. Lanjut. Udah, tahan di sini dulu. Tahan ya, di sini dulu. Anak-anak, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Siapa orang yang sudah segalanya mampu untuk berangkat haji, mampu di sini bukan hanya dari jenis harta saja ya, tapi dari segalanya. Mampu secara fisiknya, mampu secara hartanya, mampu secara jiwanya, maka dia wajib hukumnya berangkat haji. Jika dia telah melaksanakan ibadah haji, maka telah sempurna lah Islamnya ya. Karena Islam ada 5. Dari mulai membaca 2 kalimat syahadat sampai dengan pergi haji jika mampu. Ya. Dan perjalanan ibadah haji memang cukup berat. Bukan hanya berat di harta tapi di mental. Karena perbedaan segalanya yang ada di sana. Ya, khawatir jika mentalnya tidak siap, di sana akan mendapatkan kerugian, dan kerugian. Ya, kenapa? Di sana cuacanya ketika panas, siang hari ya panas banget anak-anak. Kemudian mental kita nggak kuat, ngeluh dan lain sebagainya, akan merugi, akan sia-sia berangkat ibadah haji. Pak, bagaimana dengan umroh? Umroh pun sama ya. Cuman nanti kita akan bahas di sini perbedaannya yang sudah ditulis oleh kelompok 6 Krishna. Yakni perbedaan haji dan umroh, bahwasannya jika haji itu hanya dilakukan pada bulan haji. Kapan bulan haji? Disebutnya kalau dalam bulan Islam namanya bulan Dzulhijjah ya. Kalau umroh itu kapan saja ya, bulan puasa juga kalian bisa
berangkat umroh? Bisa Pak, bisa. Saya mau berangkat umroh bulan puasa apa nih? Silakan, nggak apa-apa ya. Pak saya hari ini mau umroh, ya silakan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi umroh mah kapan saja. Tapi kalau ibadah haji, kalau haji hanya pada bulan Dzulhijjah saja ya. Kemudian perbedaannya lagi ada pada wukuf. Dalam haji itu ada namanya wukuf di padang Arafah. Pak, wukuf itu apa sih Pak? Wukuf itu berdiam diri di sana di padang Arafah ya. Dan berdiam diri artinya benar-benaran diem, nggak ngapa-ngapain jadi patung, bukan gitu. Artinya stay tinggal di padang Arafah di sana ya. Sementara umroh tidak, ya, tidak ada wukuf. Kemudian dalam haji juga ada yang namanya melempar jumroh ya, melempar batu gitu ya. Melempar jumroh itu ada 3 ya, ada jumroh ula, jumroh aqabah, sama jumroh wusta ya. Di sini nggak tahu tadi udah dijelasin belum? 3 macam jumroh ya. Dan sementara umroh tidak ada melempar jumroh ya. Ini kisahnya seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Kisah haji itu adalah seperti kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dalam haji itu ada yang namanya stay atau menginap atau bermalam di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah. Sementara umroh tidak ya. Sementara umroh tidak. Dan selanjutnya juga dalam haji ada yang bermalam stay di Mina ya. Sementara umroh tidak. Kemudian cara pelaksanaan itu beda lagi ya. Makanya ibadah umroh dan ibadah haji beda. Waktunya juga berbeda ya. Ibadah haji biasanya 40 hari baru orang itu kembali ke tanah air. Kalau umroh paling 14 hari orang tersebut baru kembali ke tanah air. Kenapa? Karena waktunya juga singkat. Cuman waktu umroh yang begitu lebih pendek, dia bisa kapan saja gitu ya. Pak, ibadah haji boleh nggak sih Pak lebih dari 1 kali? Kalau pertanyaan kayak gitu mah jawabannya simpel adalah boleh. Boleh nggak kenapa-napa. Hanya saja kita juga perlu perhatikan hak-hak yang menjadi orang mendapatkan hak kita gitu ya. Tanda kita lagi sakit butuh biaya, dia punya hak atas kita. Apa? Ya ini bantuan. Ya. Pak, tapi saya pengen pergi haji aja gitu. Kalau seandainya bisa dua-duanya ya nggak apa-apa. Membantu tetangga untuk biaya pengobatan sama berangkat haji ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau umpamanya nggak bisa, maka bantu tetangga. Pak, kan saya pengen berangkat haji. Kamu kan sudah berangkat haji yang pertama, masa pengen haji yang kedua, tidak kenapa-napa sih, boleh saja. Pak, kalau umroh boleh berapa kali? Dibebaskan boleh ya. Hanya saja anak-anak, dalam ibadah itu diperlukan yang namanya keikhlasan hati ya. Tidak sekedar happy-happy, tidak sekedar hura-hura, tidak sekedar hawa nafsu ya. Bahkan sholat juga ada yang namanya hawa nafsu ya. Contoh pengen dilihat, pengen pamer, pengen dikatain orang sholat, itu sholat. Begitu juga dengan berangkat haji ya. Pengen dipanggil ibu haji, pengen dipanggil bapak haji. Padahal julukan-julukan haji itu hanya ada di Indonesia anak-anak. Ya. Hanya ada di Indonesia. Ya. Kalau di Mekah ada enggak? Kayak gini. Kemarin ulama kita meninggal dunia, siapa ada yang tahu enggak? Anak-anak masih ada suaranya enggak? Kemarin ada seorang ulama kita yang gimana dia lahirnya bukan di Indonesia tapi meninggalnya di Indonesia. Siapa anak-anak? Yang Syekh Ali Jaber itu kan?
Syekh Ali Jabir, Pak. Dia tidak dipanggil haji. Syekh Ali Jabir itu udah pernah berangkat haji belum? Kurang tahu, Pak. Sudah ya, dia orang sana, dia orang Mekah, dia orang Madinah, orang Arab. Cuman memang pengen menjadi WNI ya, pengen menjadi warga negara Indonesia. Tapi tidak tuh, dia tidak dipanggil haji. Haji Ali Jabir, enggak ya. Jadi kalau seandainya ada niat kita ibadah haji pengen dipanggil ibu haji, bapak haji, periksa lagi niat kita ya, periksa lagi hati kita. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Entah itu ibadah kepada berbakti kepada orang tua, ibadah sekolah, belajar, menuntut ilmu, bakti, hormat kepada guru, ibadah sholat, ibadah baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu diperiksa lagi hati kita. Apakah hati kita ada penyakitnya, seperti ria, seperti pamer, seperti pengen dipuji, dan lain sebagainya, maka diperiksa lagi hati kita dan diluruskan niat kita. Bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit yang terus menempel di hati kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Caranya adalah dengan terus belajar, menuntut ilmu, bertanya kepada yang ahli. Seperti itu anak-anak, waktunya sudah habis. Dan kalau Bapak boleh komentari, ini kelompok Krisna, PowerPoint-nya bisa lebih menarik. Ini udah menarik. Ini dulu dibuat udah lama, Pak. Ya. Waktu itu masih belum ngerti. Pasti buru-buru nih ya. Iya, waktu itu kan ada deadline-nya ya kalau nggak salah. Ya, belum ada deadline-nya ya. Iya dulu ada. Ya, Nggak ya. terlanjur terkirim kan. Oke. Jadi Ya, bagus sih udah ngumpulin, alhamdulillah. Tapi ya. setiap ada kritikan, ada koreksian, kalau bisa tidak menjadikan baper ya. Iya, Pak. Bukan koreksian, kritikan adalah untuk evaluasi kita ya, untuk perbaikan kita. Ya. Terus terakhir adalah anak-anak besok PKN ulangan harian ya. Ya, betul ya. Besok PKN ulangan harian jam pertama jangan lupa. Itu aja dari Bapak anak-anak. Ini jujur dengan hati kalian ya, jujur. Yang kata-kata tadi apa sih, nggak terbiasa deh kalau seandainya udah waktu sholat, kita ini belum sholat, maka jujur ya, selesai dari pelajaran ini langsung sholat ya, jangan rebahan dulu, apa saya mau rebahan dulu capek banget, itu nggak jujur ya. Saya mau makan dulu, sholat dulu ya. Saya mau main game dulu tadi ketinggalan, itu nggak jujur ya. Jujur ya anak-anak, langsung sholat ya. Bapak juga belum sholat, ini Bapak mau langsung sholat. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan saja ya. Kita tutup. Ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Tidak. Tidak ada, Pak, kayaknya, Pak. Oke, ya. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.